Oke, assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Nah, ini saya berada di perempatan JLS Balikambang teman-teman. Di hari ini hari Kamis tanggal 6 November tahun 2025, jam setengah 11 lebih 5 menit, setengah 11 lebih 15 menit, lebih 5 menit. Dan ini kita berada di perempatan JLS Balikambang. Ini yang ke kanan ya, yang ke kanan ini ke timur. Itu teman-teman ke pantai, bisa ke pantai Wonogoro, pantai Nganta, pantai Tanjung Penyu, pantai Bajul Mati, Sendang Biru, Dua Cina, dan lain-lain yang ke timur. Ini untuk yang ke kiri, ini ke arah barat teman-teman. Ini ke arah barat bisa ke pantai Jembatan Panjang, pantai Kondang Merah, pantai Banyumeneng, Tri Imran, dan lain sebagainya. Dan juga bisa ke pantai Modangan atau pantai Liep. Dan yang lurus sana teman-teman ya, yang lurus sana itu jalur menuju desa Srigonco teman-teman. Menuju desa Srigonco, Bantur, Gondang Legi itu lewat sana, ya, lewat yang lurus. Ini informasi untuk teman-teman di hari ini, bagaimana perkembangannya atau kondisi jalan ya. Kita memberikan informasi tentang kondisi jalan, bukan tentang perkembangan proyek untuk kali ini teman-teman ya. Tentang kondisi jalan, kita langsung meluncur teman-teman ya. Dan ini kalau nggak salah itu di pojokan yang sana itu ya, pojok utara timur itu, kalau nggak salah itu rencananya mau dibuat terminal teman-teman ya. Terminal bus itu kalau nggak salah. Karena informasinya juga masih simpang siur. Oke, kita lanjutkan perjalanan teman-teman. Bagaimana kondisinya jalan yang ada di Srigonco di hari ini? Apakah bisa dilewati? Ikutin terus videonya sampai selesai teman-teman. Nah, ini kita sudah sampai di Hutan Jati teman-teman ya. Ini di Hutan Jati, di kawasan Hutan Jati untuk pengerjaan jalan juga masih berhenti menunggu giliran teman-teman. Dan ini cuaca mendung. Hari ini hari Kamis cuaca mendung teman-teman. Dan tadi malam diguyur hujan. Untuk kawasan Bantur, Srigonco, Wonokerto diguyur hujan semalaman dari siang, sore sampai malam hari. Hujan dia ganti. Jadi untuk hari ini cuaca mendung teman-teman ya. Jadi akhir-akhir ini memang cuaca itu tidak menentu teman-teman. Katakan sekarang cerah, terus 1 jam atau 30 menit lagi tiba-tiba meremak bedunduk turun hujan. Itu kan nggak tahu cuacanya, karena sekarang itu susah untuk ditebak. Kenapa sih Bang kok terlalu sering membuat video di Jalan Srigonco? Kok nggak bosen Bang? Ya kalau teman-teman bosen ya nggak apa-apa. Cuma di sini kan saya memberikan informasi tentang kondisi jalan teman-teman. Nah ini ya, ini adalah awal jalan yang rusak. Ini awal jalan yang rusak dari arah selatan teman-teman ya. Karena masih banyak yang belum tahu teman-teman kondisi jalan Srigonco itu bagaimana. Karena di akhir-akhir ini cuaca kan tidak menentu. Banyak orang yang membutuhkan informasi tentang kondisi jalan, bukan kondisi perkembangan progres ya. Ya sebagian perkembangan progres itu Pak, cuma kita memberikan informasi tentang kondisi jalan saat ini karena di cuaca yang tidak menentu ini teman-teman. Nah untuk yang di sini jalan masih seperti ini teman-teman ya. Nah ini ada lubang cukup dalam. Karena masih banyak sekali yang yang kedeluduk itu namanya apa ya, terjebak. Nah, karena tidak tahu informasi, jadi banyak sekali kendaraan atau wisatawan yang lewat Jalan Srigonco, akhirnya kondisi jalannya berlumpur parah. Kan banyak yang tidak tahu teman-teman. Jadi tak bosan-bosan saya memberikan informasi untuk teman-teman. Ini kalau teman-teman yang sudah tahu ya di skip saja nggak apa-apa. Ini saya informasikan kepada yang tidak tahu teman-teman. Nah untuk kondisi jalannya seperti ini, di sini masih proses pengerjaan ya teman-teman. Masih tetap proses pengerjaan. Nah di sini berlumpur teman-teman. Nah untuk yang di kawasan sini nih basah tapi tidak berlumpur teman-teman. Oh berlumpur di depannya curah. Nah ini teman-teman ya. Dan kita lihat yang di depan bagaimana kondisinya. Dan di sini kita bergantian teman-teman ya, mengantri
Kita di sini parah rek, di sini rek. Berkelumpur dan bergelombang. Jadi untuk teman-teman jangan lewat sini dulu teman-teman ya. Nah kondisinya seperti ini, kita pelan-pelan teman-teman. Kondisinya jadi seperti ini, kita pelan-pelan. Di sini berlumpur parah. Wih. Nah, monggo. Nah, kita dipersilakan lewat teman-teman ya. Nah, jalannya berlumpur untuk teman-teman. Hindari dulu jalan ini teman-teman. Mas, monggo. Parah-parah rek. Wah, di sini yang kemarin berduduk di tengah jalan ini ya sudah rata teman-teman. Telat nggak? Oh tapi aman, kendaraannya sampai aman. Nah berlumpur seperti ini teman-teman ya. Nah di sebelah kanan sini kemarin masih apa namanya berduduk itu bahasa Indonesia nih. Aduh, jemumu. Dan sekarang sudah rata teman-teman. Cuma di sini masih berlumpur seperti ini, jadi belum dipadatkan ya. Untuk kondisi yang sini di selatan Lumang Adem masih belum dipadatkan, masih belegur. Nah ini masih belegur teman-teman. Aduh ini licin teman-teman, licin. Nah licin ya. Nah untuk yang di sini kering. Nah ini pengerjaan masih terus berlangsung. Ini dilebarkan lagi teman-teman. Dan ini masih dilebarkan lagi. Mantap. Jadi tampak lebih lebar lagi. Oh yang di depan itu sudah diuruk dan dikeraskan teman-teman. Yang depan ini ya, di kawasan Lumang Adem. Nah jadi kondisinya seperti itu teman-teman. Hindari dulu teman-teman yang mau berwisata ke Pantai Malang Selatan, hindari dulu jalan Raya Bantur, Sri Gonco, tembus ke Balikambang, karena kondisinya seperti itu tadi teman-teman ya. Dan untuk yang di sini, kalau yang di sini masih aman. Kalau di situ tadi licin dan berlumpur parah. Nah jadi kita Gobang Luyuran ini tujuannya menginformasikan seperti itu teman-teman ya. Kondisi jalan, di samping kondisi perkembangan progres pelebaran jalan, juga kondisi jalannya bagaimana, apakah bisa dilewati atau tidak. Itu tujuan saya, karena kenapa saya sering-sering bikin video di sini. Nah itu ya teman-teman ya. Dan semoga bermanfaat. Jadi untuk teman-teman yang sudah tahu ya di skip aja guys, nggak usah ditonton. Dan ini yang lurus teman-teman ke Desa Sumber Jambe, kita ambil yang ke kanan teman-teman. Ambil yang ke jalur tanjakan atau jembatan Pelangi. Wih, kerikil nyiprat. Nah untuk kondisi yang di sini jalan rata teman-teman. Ini di selatannya jembatan Pelangi ya, rata beton. Sampai ke pertigaan Lumang Adem tadi teman-teman. Nah ini cuacanya semakin mendung. Untuk cuaca hari ini Kamis 6 November tahun 2025 jam 11 kurang 12 menit. Ini cuaca semakin mendung. Dan cuaca tidak menentu teman-teman ya. Karena akhir-akhir ini hujan terus, beberapa hari ini ya, 1 minggu lebih sih hujan terus. Jadi untuk kondisi jalan mungkin guys berlumpur. Nah ini di depan ini kita langsung menanjak ke atas melihat bagaimana kondisi jalannya. Berlumpur teman-teman ya. Berlumpur ini berlumpur. Mbak Irek saat ini Irek. Berlumpur basah. Nah, ini badan jalan dilewati air teman-teman. Aku tak lewatkan sini aja karena di sini nggak licin. Kalau yang sebelah timur ini ya, sebelah kanan saya ini licin teman-teman, berlumpur.
Pengerjaannya sampai sini. Oh, tebel Mas ya. Tebel sekitar 60 cm apa 70? 80. Wah, iya. Jadi untuk talutnya tebal teman-teman ya. Ini 80. Nanti untuk ketinggiannya sampai seberapa nih, Pak? 2 meter. Oh, ketinggiannya sampai rata dengan itu ya, tebuan itu ya. Sampai 2 meter. Oh, ada patoknya itu teman-teman. Ketinggiannya 2 meter. Belasannya itu juga dari Jabung atau dari tempat lain? Tempat lain. Oh, itu dari jauh, malah jauh banget ya dari daerah Mojokerto. Wes, yang penting dana cair, pengerjaan lancar gitu Mas ya. Mantap ya, semoga lancar terus dananya Mas. Oke, lanjut monggo. Nah, ini jalan longsor ini teman-teman. Sebelah kiri ini jalan longsor ya. Jadi untuk kondisi jalannya parah teman-teman. Dari dulu melintasi jalan Sergancol teman-teman. Berlumpur parah. Wih. Nah, untuk yang di sini kering teman-teman. Oh, di depan itu sudah diuruk pakai agregat teman-teman. Yang di puncak tanjakan Pelangi sudah diuruk pakai agregat, sudah sampai sini pengurukannya. Nah, itu teman-teman ya. Mantap. Ini semoga untuk liburan tahun baru bisa dilewati teman-teman. Semoga saja, karena ini longsornya aduh. Longsor cukup parah ini, kalau tidak segera ditangani ya bahaya nek. Nah, ini pengerjaan pembuatan talut yang berada di puncak tanjakan Pelangi teman-teman. Pengerjaan pengurukan agregat teman-teman ya. Ini persiapan untuk diratakan untuk agregatnya, dan di sini juga ada pengerjaan pengeraman besi teman-teman. Mas, oke teman-teman ya, jadi untuk pengerjaan yang ada di tanjakan Pelangi itu kelihatan di kebut ada penambahan tenaga kerja teman-teman. Ada penambahan tenaga kerja dari Mojokerto. Sip, mantap rek. Dan ini kita langsung meluncur ke arah utara, kita lihat perkembangannya. Nah, sekarang perkembangannya ya. Tadi untuk di bagian selatan kondisi jalan apakah bisa dilewati, ternyata masih berlumpur. Dan kita sekarang langsung meluncur ke arah utara, melihat perkembangan aspalnya sampai di mana teman-teman ya. Jadi untuk ujung aspal paling selatan di sini nih tadi teman-teman, di puncak tanjakan Pelangi itu tadi ya, itu ujung aspal paling selatan. Dan kita langsung meluncur ke arah utara untuk perkembangan pengaspalannya sampai di mana. Oke, lanjut, let's go, ikutin sampai selesai teman-teman. Wah, itu mantap tuh di tengah banget. Oke teman-teman ya, ini saya nggak terlalu banyak narasi karena untuk yang kondisi yang di sini tetap seperti yang kemarin ya. Jadi nanti ini saya kurangi narasi saya, nanti kita lanjut narasinya di kawasan Bledokan teman-teman. Oke, lanjut.
Oh, ini aspal baru teman-teman ya, ini adalah aspal baru, ini aspal lapisan yang kedua teman-teman, mantap. Dan untuk pengaspalannya kelihatannya memang dikebut teman-teman, dari segala penjuru ya dari segala penjuru di beberapa titik ya. Ini untuk pengaspalannya memang kelihatannya sudah mulai dikerjakan. Ini sudah aspal lapisan yang kedua. Nah, halus rek, mantap. Wah, itu depan ini teman-teman ya, keren. Mas, nah pengaspalan ini teman-teman ya, mantap. Ini sudah lapisan yang kedua, pengaspalan lapisan yang kedua, jos gandos. Nah, ini mungkin akan segera tembus ini teman-teman, untuk aspalnya sampai Banter ini mungkin akan segera tembus. Kalau pengerjaannya seperti ini loh ya, ini kelihatan sangat dikebut. Tapi ya memang sebagian ada yang terputus teman-teman. Nah, seperti depan ini ya, ini mungkin untuk pengaspalannya sampai sini karena di depan itu masih ada galiran. Apa galian? Oh, galiran ya. Ada galian. Galian apa bang? Galian ngapret. Galian sih bisa. Nah, ini loh, galian apa, saluran drainase. Pikirannya meres saya bang ini jangan. Nah, ini sudah aspal teman-teman ya. Dan di sini ada coret-coretan, ini maksudnya apa jelas? Dan langsung kita lihat perkembangannya teman-teman ya, untuk yang aspalnya yang di sebelah utara. Nah, ini aspal lapisan pertama ini teman-teman. Kedua apa pertama ya? Pertama ya, ini lapisan yang pertama. Karena ketinggian bokalvet masih lebih tinggi bokalvetnya teman-teman. Nah, ini sudah bisa dilewati, yang kemarin masih digali ya, sekarang bisa dilewati tapi masih belum diaspal. Dan mungkin sebentar lagi juga akan diaspal kalau sudah rata seperti itu teman-teman. Berada di kawasan lapangan Desa Sri Gonco sebelah kanan. Dan di sini juga pengerjaan ini apa kira-kira? Pengurutan ya? Oh iya, ini ada agregat yang masih menumpuk. Oh, pengurutan teman-teman. Jadi mana halus Susan? Jadi dari jembatan Pelangi ini nanti sampai ke Desa Bledokan teman-teman ya, itu sudah aspal. Ya, aspal lapisan yang kedua, juga ada aspal yang masih lapisan pertama teman-teman. Tapi ya terputus-putus seperti ini, terputusnya sekitar 15 cm, 15 cm. 15 meter sampai 20 meter karena ada galian ya, galian saluran air. Nah, ini airnya ngecembung di sini teman-teman, menggenang, airnya menggenang di sini nih ya. Ini karena di sana masih tertutup. Nah, ini ya untuk galian yang menyeberang jalan ini masih tertutup ini teman-teman. Dan ini yang dari arah utara juga mengalir ke selatan sini, jadi tempuk teman-teman, untuk aliran airnya tempuk. Dan masih belum ada galian gorong-gorong, jadi menggenang di situ tadi airnya. Dan untuk yang di sini ini masih proses pembuatan talut teman-teman, proses pembuatan talut. Oke teman-teman, kita sepil bentar ya. Nah, ini jadi ketinggian atau kedalaman untuk talutnya ini cukup dalam, sekitar 5-6 meter teman-teman. Nah, ini yang sebelah kanan itu ya, sebelah kanan itu sudah sungai gitu. Oke teman-teman ya, kita lanjut, kita lihat perkembangan pengaspalannya untuk yang di sebelah utara. Jadi untuk teman-teman yang melintasi jalan ini tetap bersabar dan berhati-hati, karena di sini nanti untuk jalan difungsikan buka tutup teman-teman, karena jalannya sempit, ada tumpukan material batu dan pasir. Dan untuk kondisi jembatan teman-teman, kita spill ya, pembuatan jembatan ini masih proses pengelasan besi. Oke, kita lanjut.
proses pengelasan besi girder. Itu jembatan sementara atau jembatan permanen, Bang? Kelihatannya itu alternatif, teman-teman ya, jembatan sementara untuk menggantikan jembatan yang lama akan dipugar, teman-teman. Nah, ini sudah aspal lapisan yang kedua ya. Dan untuk yang di sini perkembangannya cepat, teman-teman. Di kawasan sini sangat cepat perkembangannya dan pengaspalannya sudah termasuk cepat. Nah, ini yang di sini terputus, teman-teman. Nah, ini terputus karena gorong-gorong yang menyeberang jalan belum digali. Oke, lanjut. Nah, ini yang kemarin masih belum diaspal, teman-teman ya, untuk yang di kawasan Bledokan, teman-teman. Di selatan pertigaan Pasar Bledokan kemarin belum diaspal, di sini sudah diaspal lapisan yang kedua. Waduh, rusuh rek, kelihatan kotor. Nah, ini sudah aspal lapisan yang kedua, teman-teman ya. Jadi ketinggian aspal sudah berada di atas tutup drainase, teman-teman. Antara tutup drainase dan aspal itu lebih tinggi aspal. Nah, ini sudah lapisan yang kedua. Mantap. Di selatan, aduh, Bledokan, selatan pasar atau pertigaan Bledokan. Sampai sini, sampai sini. Ini masih jalan lama. Dan untuk pembuatan drainase ini masih berlanjut, menyisakan beberapa meter, teman-teman, yang di kawasan Bledokan ya. Oke, kita ambil yang ke kanan ke arah pasar lah. Tuh. Oke, teman-teman ya, kita akhiri sampai di sini videonya. Karena untuk pengerjaan yang di Batur masih belum nampak signifikan. Jadi kita akhiri di sini dulu videonya. Nah, ini masih proses pengerjaan saluran air. Mantap, mantap men. Mantap men. Waduh, ini ada kubangan rek, hati-hati ya. Ada kubangan air. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menjadi informasi yang berguna untuk teman-teman semuanya. Dan saran saya untuk saat ini ya, hindari dulu untuk melintasi jalan raya Batur, jalan raya Sri Gonco sampai ke perempatan Balai Kambang. Karena cuaca tidak menentu, teman-teman ya. Nah, untuk saat ini cuaca masih mendung. Nah, ini sudah aspal lapisan yang kedua. Terima kasih, bahagia selalu bersama keluarga teman-temanku semuanya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semua laki-laki. Ya, ini di komen ini mana? Suaramu halus banget. Kata demo dong.